Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Uci Fitri Handayani, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi secara online. Dengan topik yang akan kami bawakan yaitu konsep umum tentang pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Anita Veronica Angelina sebagai moderator, dan di sini ada Raudatur Rohma sebagai pemateri 1, dan di sebelahnya lagi ada Maratunisa sebagai pemateri 2. Dengan ini kami mulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Raudatur Rohma sebagai pemateri 1. Di sini saya akan membahas konsep umum tentang pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan memiliki banyak pengertian. Di antaranya, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, karakteristik pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan yang lainnya. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pada membayar pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Itu ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum itu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara. Dan yang kedua, tujuan khusus. Yang kedua, tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan khusus agar mahasiswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan dapat menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia yang berbasis filosofi bangsa, yakni Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki daya jelajah dalam ruang lingkup pembahasan tentang yang pertama, filsafat Pancasila, yang kedua, identitas nasional, yang ketiga, bangsa dan negara Indonesia, dan yang keempat, warga negara Indonesia, yang kelima, demokrasi Indonesia, yang keenam, konstitusi Indonesia, yang ketujuh, negara hukum, yang kedelapan, hak asasi manusia, yang kesembilan, geopolitik Indonesia, dan yang terakhir nomor 10 yaitu geostrategis Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pertama, menjadi warga negara memiliki wawasan berbangsa dan bernegara. Wawasan berbangsa dan bernegara ini seperti apa contohnya? Itu seperti saling menghormati dan menghargai agama dan budaya yang lain. Yang kedua, menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya. Ketiga, berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum, menghormati
menghormati upaya penegakan hukum dan menempatkan hukum itu pada posisi tertinggi. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam public policy, yaitu ikut andil dalam kebijakan publik. Contoh kebijakan publik itu misalnya jika ada judi atau pembunuhan, kita itu harus ikut andil bagaimana? Bukan maksudnya ikut berjudi atau membunuh ya, tapi ikut andil dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang selanjutnya itu memiliki pengertian internasional tentang civil society atau masyarakat sipil dan menjadi warga negara yang kosmopolit, yakni yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Selanjutnya F. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini sendiri mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan nama civics dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika, atau yang lebih terkenal dengan nama Theory of Americanization. Hal ini dianggap penting mengingat bahwasannya bangsa Amerika Serikat itu berasal dari berbagai bangsa yang berbeda-beda, seperti dari negara Spanyol, Inggris, dan lain sebagainya, di samping dari bangsa atau suku asli yang ada. Dalam taraf ini materinya adalah government atau tentang pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan di Indonesia sendiri pelajaran civic itu telah dikenal sejak zaman Hindu Belanda dengan nama Burgerkunde. Selanjutnya pada kurikulum 1975 menjadi PMP, yaitu Pendidikan Moral Pancasila. PMP ini sendiri merupakan hasil penggabungan mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi. Bidang studi PMP ini merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan PMP itu dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkut pautan lain. Di antaranya itu dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Dalam perkembangannya, PMP kemudian berubah kembali pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 diubah lagi menjadi kewarganegaraan. Lalu pada kurikulum KTSP yakni tahun 2006 namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu pada kurikulum 2013 Kebijakan Pendidikan Indonesia menambahkan kembali kata Pancasila ke mata pelajaran dan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kembali sampai saat ini. Jadi pelajaran civic di Indonesia ini berubah-ubah ya. Nah, dan perubahan tersebut itu sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Selanjutnya G. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. Ini PKN itu sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan kewarganegaraan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menyadari akan hak dan kewajiban, dan memiliki kepatuhan terhadap hukum. Jadi adanya pendidikan kewarganegaraan ini agar warga negara itu mengetahui dasar-dasar hukum yang berlaku, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. H. Konsep dasar PKN sebagai pendidikan hukum dalam kemasyarakatan. Tugas pokok pendidikan hukum dan
Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa ditulis pada kolom komentar di bawah ini dengan format yang sudah ada pada deskripsi kami. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena telah sudah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.